Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan nikmat bisa beribadah di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga bisa istiqomah hingga akhir Ramadan nanti. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah. Berbicara masalah puasa tentunya tidak lepas dengan berbuka dan bersahur. Dan inilah yang biasanya menjadi tema menarik, bahasan menarik bagi ibu-ibu, bisa bikin pusing karena harus mempersiapkan menu apa untuk buka dan sahur hari ini, besok, dan seterusnya. Tentunya bagi ibu solihah yang bijak akan bisa mengelola kebutuhan-kebutuhan khususnya dalam hal konsumsi. Menyiapkan menu-menu yang berlebih-lebihan, bahkan mubadir, harus kita tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih. Nah, bagaimana kita bisa menyusun menu yang hemat di bulan suci Ramadan? Tentunya ada beberapa tips yang mungkin bisa ibu-ibu gunakan dalam keseharian di bulan suci Ramadan ini. Tips yang pertama untuk menu hemat di bulan suci Ramadan adalah kita menyiapkan, menyusun menu yang akan kita masak. Jadi hari ini apa, besok apa, selanjutnya apa, kita susun menunya. Nah, dalam hal menyusun menu ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harus memenuhi gizi seimbang. Apalagi bagi yang punya bayi kecil, yang sedang hamil, itu harus diperhatikan agar nanti tidak terjadi stunting. Nah, ini harus ada gizi yang seimbang. Hal yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Karena masing-masing keluarga tentunya tidak sama. Setiap hari harus belanja berapa, jatahnya berapa, itu harus berbeda. Tidak mesti sama, sehingga harus bisa mengelola keuangan tersebut, memperhitungkan kira-kira nanti cukup atau tidak. Nah, kemudian dalam hal kita membelanjakan atau menyiapkan keuangan untuk belanja itu, jangan lupa bahwa kita sebagai ibu muslimah yang cerdas dan juga punya empati pada yang lain, kita juga harus menyisihkan sebagian dari uang belanja kita. Kita masukkan pada misalkan wadah dompet atau pada kaleng yang itu paling tidak ya minimal 2,5% dari jatah uang belanja kita bisa kita manfaatkan, bisa kita simpan, kemudian nanti kita untuk amal di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah kita juga harus memperhatikan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Mungkin kita sudah punya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, punya lauk pauk, mungkin punya kolam ikan, punya kolam lele, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak harus beli semuanya. Itu yang harus kita perhatikan dalam menyusun menu yang akan kita masak. Tips yang kedua, para pemirsa ngaji sore rahimakumullah. Setelah kita menyusun menu, kemudian kita menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak. Caranya
Yang pertama adalah kita menulis. Ya, jadi menulis atau mencatat bahan-bahan yang akan kita beli. Ketika kita sudah punya di rumah, maka kita tidak perlu beli. Nah, kemudian yang diperhatikan lagi adalah bahwa kita juga harus menyiapkan untuk bahan-bahan, mencatat bahan-bahan, kemudian mencatat keuangan yang akan kita belanjakan. Perkiraannya nanti berapa uang yang akan kita belanjakan. Nah, setelah dicatat, kemudian membelanjakan sesuai dengan apa yang telah kita catat. Jangan sampai belanja kita tidak sesuai dengan rencana kita. Kita mau beli tempe, tapi yang kita dapat ketika lewat ke pasar itu banyak macam-macam godaan, terus kemudian kita beli hal-hal yang belum dibutuhkan pada saat ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan bagi ibu-ibu agar apa yang kita rencanakan itu bisa terlaksana. Jadi itu sudah kita rencanakan, kalau bahasa gaulnya itu apa ya, food prep atau food preparation seperti itu. Jadi kita sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita belanjakan. Nah, kemudian jangan sampai pengeluaran kita melebihi dari pemasukan yang ada. Dan selanjutnya, selain memilih bahan-bahan tadi, yang harus kita perhatikan pula, kita harus bisa memilih bahan-bahan yang halalan thayyiban. Jadi memilih bahan-bahan yang halal itu adalah secara syar'i itu halal atau tidak haram. Nah, kemudian kalau thayyib itu adalah yang bagus, yang baik dari sisi kesehatan. Ya, sehingga bisa yang halal itu belum tentu thayyib. Contohnya, kalau jerohan itu halal tapi tidak thayyib. Nah, kita sebagai ibu yang bertugas, yang memasak, menyiapkan menu di rumah harus memperhatikan hal-hal tersebut sehingga kesehatan bagi keluarga kita akan tetap terjaga. Kita bisa simak ya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah mimma apa-apa fil ardi yang ada di dalam bumi, halalan yang halal, thayyiban dan yang thayyib atau yang bagus. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian itu mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Innahu, karena sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian adalah aduwwum mubin, jadi musuh yang benar-benar nyata bagi kalian. Kita ingat cerita Nabi Adam bagaimana ketika diturunkan dari surga itu juga karena godaan setan dalam hal makanan. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga halalan thayyiban bagi keluarga kita. Nah, kemudian setelah berbelanja, siapkan wadah, kemudian nanti disimpan pada tempat tertentu yang tentunya harus sesuai dengan konsep kesehatan juga. Nah, para pemirsa ngaji sore rahimakumullah, khususnya ibu-ibu, para remaja muslim yang saat melakukan kegiatan masak, kita hadirkan hati kita, rasa cinta kita, rasa ikhlas kita ketika kita masak. Kita taburi masakan-masakan kita selain dengan bumbu-bumbu dapur kita taburi dengan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca basmalah setiap kita melakukan sesuatu, mau mencuci sayuran bismillahirrahmanirrahim, mau memasukkan sayuran bismillahirrahmanirrahim, selesai kemudian kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya ini akan membawa rasa yang berbeda bagi masakan yang ada di rumah kita. Semoga Ramadan ini bertambah barokah dan semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.